wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Bapak Imam, para orang tua, bapak-bapak haji yang kami hormati, para pengurus masjid dan jajaran, bapak ibu jamaah, singkatnya jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan atau melewati bulan Ramadan pada malam ke-7 dan atau malam ke-6, karena ada yang puasa tanggal 11 dan ada yang puasa tanggal 12. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana dasar daripada perintah untuk kita melaksanakan ibadah puasa ini sebagaimana firman Allah SWT yang kami bacakan pada mukadimah tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ulama memberikan keterangan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mendahului seruan atau panggilan dengan kategori, maka sesungguhnya di belakang daripada seruan itu ada tanggung jawab sesuai dengan predikat daripada panggilan itu. Ibadah puasa Allah Ta'ala seru dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Maka seruan ini tentu ada hal yang penting yang akan dilaksanakan. Ternyata yaitu adalah ibadah puasa. Allah Ta'ala tidak memanggil kepada yang umum, kepada manusia atau kepada orang Islam. Allah Ta'ala panggil dengan seruan hai orang-orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman ini memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan yang pantas untuk mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ulama katakan bahwa apabila panggilan orang beriman, maka di belakangnya Allah Ta'ala langsung sandingkan langsung dengan namanya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah sandingkan orang beriman dengan namanya, Allah. Itu artinya orang-orang yang beriman ini memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah SWT memanggil untuk sebuah perintah yang derajatnya lebih rendah, maka Allah panggil untuk semua manusia. Misalnya, ya ayyuhan nas su'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu.
Jadi panggilan kepada manusia itu kepada Tuhan. Tapi kalau panggilan orang beriman maka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman ini menjadi penting, atau memiliki iman ini menjadi hal yang penting bagi kita semua. Dan bagi kita semua bisa mengakui iman. Kita semua ini bisa mengaku sebagai orang yang beriman. Tetapi perlu pembuktian. Sebagaimana seorang petani, kalau dia mengaku bahwa saya ini sebagai seorang petani, kita jangan langsung percaya. Kita perhatikan dulu kesehariannya. Sambat oma majeng ya, polanya tegang, seleknya parang, lakalau sawah, tegang pematang, atau tabas pematang. Berarti ini orang petani nih. Meskipun dia tidak mengaku sebagai seorang petani, kita pastikan bahwa dia itu sebagai seorang petani. Begitupun identitas lain, sebagai nelayan, sebagai pegawai, sebagai pengusaha. Apabila ada pengakuan terhadap identitas-identitas seperti itu, maka jangan serta-merta kita percaya. Kita perhatikan aktivitas kehariannya atau gejala-gejalanya. Apabila kesehariannya mendukung daripada apa yang dinyatakan, maka kita baru yakini bahwa dia adalah orang yang diakui itu. Iman dari Allah Subhanahu wa taala, apabila sekedar diakui, semua kita bisa mengaku sebagai orang beriman. Tapi ternyata orang beriman ini memiliki ciri, memiliki identitas. Apa cirinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka indikasi, gejala atau perilaku orang yang beriman itu adalah orang yang hari-hari hilir mudik ke masjid untuk memakmurkan masjid. Jadi sampai selesai ya lah ke masjid sembahyang, kole lah ke masjid baca Quran, kemudian pulang, datang ke masjid zikir, kemudian pulang. Ini adalah orang-orang beriman. Meskipun dia tidak mengaku orang beriman, pastikan bahwa dia adalah orang beriman. Karena Allah SWT yang menggambarkan dalam Al-Quran bahwa orang beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Artinya, kalau misalnya hari ini dia ada di sini, dia sholat di masjid. Tiba-tiba besok misalnya dia ada urusan di Kolikapa, dia sholat di masjid. Kalau dapat sholat, misalnya dapat waktu zuhur, sholat zuhur, dia sholat di masjid. Tiba-tiba dia bertamu misalnya ke Baidam, ketemu waktu isya, dia sholat di masjid. Ini orang beriman. Karena tugasnya atau cirinya dia telah gambarkan dengan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini dikatakan sebagai syahrut tarbiyah, bulan sekolah, bulan pendidikan. Maka di bulan Ramadan ini sejak hari pertama sampai saat ini yang kita telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hilir mudik ke masjid. Tidak hanya waktu isya, waktu zuhur, waktu asar, 5 waktu kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat masjid di bulan Ramadan ini. Kita biasakan sampai 11 bulan berikutnya. Dan itu perlu niat, perlu dukungan dengan niat. Oleh karena itu, meskipun ini sudah hari ke-6 atau ke-7, kita kembali untuk meluruskan niat kita. Bahwa saya puasa di bulan Ramadan ini, saya meningkatkan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk menjadikan pelajaran, menjadikan kekuatan untuk pertahankan selama 11 bulan berikutnya. Sehingga kita akan tergolong sebagai orang-orang yang sukses. Karena orang yang bertakwa, hasil dari puasa, yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran tadi, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu sebagai orang yang bertakwa tadi, itu tidak selesai di puasa ini, tapi Allah Ta'ala lihat di 11 bulan berikutnya. Ibarat sebagai seorang mahasiswa, dia dikatakan sarjana, itu bukan hanya sekedar dia selesai dari ujian skripsinya. Kesarjanaannya itu harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai gue kakosnya sehari-hari di lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa dia sebagai seorang berpendidikan, maka layak untuk kita katakan dia sebagai seorang sarjana. Tapi kalau
ijazah yang dia pegang kemudian tidak diimbangi dengan perilaku sehari-hari sebagai seorang sarjana, maka titel atau predikat kesarjanaannya itu masih dipertanyakan. Sehingga Rocky Gerung bilang, ijazah itu hanya tanda dia pernah sekolah, tapi bukan tanda dia pernah berpikir. Maka sebagai orang berpikir adalah orang yang senantiasa buktikan pikirnya itu dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjang perjalanan puasa kita. Mari kita niatkan untuk puasa sampai selesai, sampai sukses 29 atau 30 hari. Karena puasa ini secara medis ada sebuah penelitian menemukan bahwa kita punya organ tubuh ini setiap hari itu bekerja. Terutama kalau kita makan. Jadi dia bekerja terus, tidak ada waktu istirahat. Apabila di bulan puasa ini kita istirahat makan, maka organ tubuh kita di dalam itu ada istirahat. Dan pada saat dia istirahat itu, dia akan memakan sel-sel. Pada saat kita istirahat makan dan kita dalam keadaan lapar, maka laparnya kita itu akan menyebabkan sel-sel yang hidup, sel-sel yang baik, memakan sel-sel yang mati. Sehingga sel-sel yang mati itu akan habis dan tidak menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Kurang lebih, kata peneliti itu, dalam 1 minggu minimal 2 atau 3 kali kita harus merasa lapar, supaya sel-sel yang hidup tadi akan memakan sel-sel yang mati dalam keadaan kita lapar. Sehingga kita setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang lamanya 29 atau 30 hari ini, kita tambah lagi dengan puasa Syawal 6 hari, kemudian kita belajar dari puasa sunnah Senin Kamis setiap minggu pada masa-masa yang akan datang. Apabila kita hidupkan seperti ini, maka insya Allah tidak seperti Nabi, tapi minimal jiwa dan raga kita insya Allah selalu sehat wal afiat. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau tidak berkenan. Mengakhiri majelis kita tutup dengan tasbih kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.